Ya, selamat sore semuanya. Balik lagi dengan gua Rich Motovlog di sini tentunya. Ya, pada kali ini gua mau review Honda Beat Go Green ya, yang warna hijau yang kemarin ya, yang sebenarnya udah lama sih gua share di Instagram gua. Cuman karena waktu itu action cam gua belum dateng ya, jadi gagal terus gitu loh buat review. Ya, jadi kali ini gua kampung kamera udah dateng. Ya, manfaatkan lah ya. Manfaatkan kamera dateng, mic udah dateng. Dan sebelumnya makasih buat Muhammad Marcel ya, udah ngasih gua buat test ride ini motor. Mendung lagi mas. Kita singkat aja kali ya, percepat. First impression gua bawa motor ini ya enak lah ya. Ya nyaman lah, dengan ya standar ting-ting untuk tampilan ya. Tapi dari segi mesin ini udah nggak standar gitu. Terus part-part apa aja yang udah nempel bakal gue jelasin. Nyebrang dulu deh. Macet. Kenapa harus macet gitu loh? Why? Pengen hujan lagi. Ya, sebelum kalian menghujat gua, kalian harus tahu dulu, ini motor emang pure buat kontes, bukan untuk harian ya. Jadi ya nggak rekomen lah buat harian. Emang buat kontes gitu loh. Jadi ya sebelum nonton video gua mending dengerin dulu apa kata gua tadi. Ini emang buat kontes. Jadi gua nggak nyaranin banget buat kalian pakai motor ini gitu. Untuk part-part yang nempel di stang, aduh, taruh. Macet banget lagi mas, pengen hujan. Ya, untuk di bagian tangan sendiri yang kanan nih, master rem Brembo GP-CNC. Ya grade AA lah ya, nggak ori banget gitu yang sebelah sini. Dan yang sebelah kiri dia pakai Brembo Koken. Brembo Koken itu juga ya nggak murah nggak mahal sih ya, biasa aja. Cuman karena barangnya rare aja sih ini, jadi ya beginilah. Untuk lampu dia kayaknya pakai LED sih, nggak pakai HID soalnya kurang begitu terang gitu. Nah jadi ini motor Honda Beat FI tahun 2014 yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu. Dan buat yang nanya modifnya di mana, beli part di mana, ini modif di bengkel Enjoy Modification Official. Dan untuk membeli part, ya untuk membeli part di mana-mana ada sih ya. Kita belok aja dulu lah. Untuk membeli part di mana-mana ada, cuman gue mau merekomendasikan untuk beli part itu di SKN MDRT Speed Shop karena terlengkap, bisa dibilang terlengkap dia itu.
Ini motor udah nggak standar ya dari segi penampilan, segi mesinnya udah nggak standar. Jadi emang bener-bener nggak buat harian gitu lah. Yang buat harian kebetulan yang punya motor ini ada motor Beat lagi satu buat harian. Dan ini memang buat kontes. Waduh, kanan kiri lagi. Ini suara gua nggak tahu ya kedengeran apa enggak. Knalpotnya kenceng banget soalnya. Ayo dong, pengen hujan nih. Macet. Motor ini emang ya standar STNK-nya warna putih hijau, jadi dibikinnya warna hijau aja. Gila knalpotnya kenceng bro. Kenceng parah knalpotnya sumpah. Aduh. Macet banget lagi. Ya first impression bawa motor ini gue bilang sih enak ya, buat harian enak karena emang walaupun pakai gas spontan gini nih dia masih enak lah buat ditarik-tarik walaupun rada sedikit pegel gitu. Gue akuin kalau pakai gas spontan itu emang pegel. Pakai gas spontan pegel wajar ya, apalagi mesinnya ini gimana gitu. Mesin udah nggak standar lah. Jadi berapa sih 56 nih kayaknya motor gantinya sama yang punya. Udah mesin 56an dan pakai gas spontan gitu. Jadi ya rasanya gimana ya, pengen dibetot-betot mulu gitu. Jadi ya gas spontan sekalinya narik pengen ngebetot terus. Ya emang gak worth it buat harian, tapi bagus sih ya untuk segi tampilan. Jok standar, joknya ini dia pakai custom gitu, pakai custom karbon tulang warna kuning. Sok depan pakai as tengah, kaliper Brembo, disc Quantin lah, disc Quantin ukuran 220. Untuk pelek dia pakai pelek DFT ini motor, pakai pelek DFT. Bannya itu sih yang bikin ya pengen ngebut rasanya, cuman lihat sih kondisi dulu sih ya. Bannya itu kecil banget loh, gak bohong gue. Bannya pengen dibawa ngebut, takutnya ngabisin ban orang ya kan. Gue sudah ganti ban orang gitu. Tapi ya ginilah motor kontes gitu. Ban ya motor kontes, safety nomor 2 lah ya.
Yang penting tampilan dulu gitu kalau motor kontes mah. Untuk CVT dia pakai standar, box filter. Dia pakai ya punya Honda Airblade-nya Thailand. Tapi kita cari tempat dulu buat review. Knalpotnya, merinding, bikin merinding. Oh, biar kayak kids zaman now gitu. Ember gimana gitu. Dan ya bisa dilihat speedometer mati. Banyak sih ini yang mati speedometer. Oh, macet lagi. Kita muter kemana ya? Dan kemarin buat yang nanya ke gua di DM, Mota itu apa sih? Ya mungkin di vlog gua selanjutnya ya bakal gua jelasin. Sekarang untuk sesi ini ya gua bakal nge-review ini motor dulu ya, soalnya gua udah janji lama banget bakal nge-review ini motor dan baru kesampaian sekarang. Oh, tarikannya ngeri. Buat macet-macetan sih ya enak lah ya, masih nyaman, nggak pegel atau gimana, soalnya emang standar. Macet banget. Dan asli loh, ini kan knalpotnya bikin menggelegar gitu. Mungkin karena mesinnya yang udah naik gitu kan, suara knalpotnya jadi beda. Masuk kayak dapat. Oke. Oh, masih narik dia. Ini belokannya di mana ini waktu itu ada? Untuk bandul dia pakai no-name ya, warna gold. Dan buat baut dia pakai udah full Pro Bolt ya. Untuk di bagian CVT, untuk di bagian body ya sedikit ada Pro Bolt lah. Macet gitu loh, why? Muternya di mana? Ya, this is Jakarta lah ya. Wajar macet dikit juga. Jangan pucat lihat Jakarta macet kalau kata orang-orang mah. Dan ini kulit joknya nggak begitu ngerembes air gitu loh, walaupun namanya walaupun custom tulang itu, motif tulang. Macet. Macet. Putarannya jauh lagi ya kan. Kita coba lewat bawah kali ya, kali ada putaran gitu. Ada putaran, untung saja. Kita muter.
kita nyari tempat dulu lah. Di mana ya? Di mana? Dan ya just information buat kalian yang belum tahu, Beat itu berasal dari Malaysia sebenarnya. Ya emang Beat itu dari Malaysia gitu, sampai ada keluar Beat Karbu gitu kan, udah bau 3 beda sama yang FI. Kebetulan yang punya gua custom bau 3 biar kayak original Beatnya Malaysia gitu. Dan custom di mana? Alhamdulillah gua custom sendiri gitu, belum ada bantuan tangan orang lain. Kita coba ya kecepatannya. Aduh, ini nggak kebaca lagi speedometernya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita cari tempat. Buru-buru lah, main hujan. Kita coba cari tempat. Hujan bro. Jakarta gimana gitu, dari kemarin hujan mulu gitu. Emang cuacanya lagi kacau, lagi kurang bersahabat. 3 hari terakhir tuh dia hujan mulu. 3 hari terakhir hujan mulu. Dan ya bikin banjir di mana-mana ya. Itu juga bukan kesalahan siapa-siapa sih. Kita sebagai manusia sadar diri aja lah, jangan buang sampah sembarangan gitu kan, biar tidak terjadi banjir lagi. Ya buat yang kena musibah banjir, mudah-mudahan nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan kondisinya baik-baik aja. Dan kita cari tempat di sini saja. Di mana ya? Situ aja lah. Di mana ya? Sini aja lah, depan tuh. Sepi juga, nggak rame orang. Sini lah ya. Matiin dulu. Astagfirullah, berat. Nah, ini dia penampakannya ya. Gimana gitu, warnanya hijau. Enak aja buat dilihat, seger. Kotor banget nih gara-gara hujan. Dari mana dulu nih? Dari sini deh. Bisa dilihat nih, baut udah full cobalt gold walaupun bilang 1. Selahan Vespa. Terus tutup keongan Kevlar. Nah, ini nih yang jarang. Box filter air blade atau quick eye sih ya, gue bingung bedainnya. Dan untuk shock dia nih pakai shock
ya gimana ya, kemarin ditukar sama dia yang ori, jadi dia pakai yang KW dulu buat di review sekarang, dan dia pakai Racer. Sok ini DBS apa ini, versi lama banget ini, ulirnya gede banget, jarang sekarang. Plat AB, plat Jogja. Untuk velg dia pakai DFT Thailand ukuran 17x140. Nah ini dia nih guys, bannya yang gue bilang, bannya menggila gitu. Kecil banget, 45/90 tuh bannya. Gimana nggak kecil gitu, bikin orang panik. Ini sorry nih dekil nih ya, emang Jakarta lagi hujan mulu gitu. Ban pakai ban Duro ukuran 45/90, tromol ori custom coak, selang oli PSI. Knalpotnya ya you know lah, ini bobokan mana yang lagi ngehit sekarang gitu di Jakarta, MRC. Untuk jok ya bahannya nggak remes air sih gue bilang, walaupun custom tulangnya warna kuning. Untuk bagian pengereman dia pakai Brembo GT CNC nih, dan ya udah jarang sih ya di mana-mana gitu. Kanannya pakai Koken, Brembo Koken. Ya kelihatan sih sampai dalam-dalam tutupan sama batok. Untuk di sini velg depan sama DFT Thailand. Ukuran mana? Sama lah ya 140. Mungkin kalau ban kecilan yang depan sih ini. Gue kurang jelas gitu. Yang depan ukuran, kita putar dulu coba. Ya pokoknya kecil sih ya, kecil. Terus kaliper make ya Brembo yang huruf H gitu, yang gede. Disc Quantin ukuran 220. Shocknya ini bikin ngiler gitu, shocknya Kevlar A1/2. Baut ya udah full probot lah. Pakai ini juga dia nih, selang PSI. Mungkin rada-rada bocor sih ya. Ya udahlah ya, mungkin kita aja. Dilihatnya ya enak sih ya. Untuk harian recommended, cuman yang gak recommended itu velgnya. Karena ini juga nggak menyalahi aturan lah ya, masih warna standar STNK-nya warna hijau. Yolah jalan lagi lah. Kita jalan. Ya. Knalpotnya menggelegar banget. Untuk biaya motor ini sih ya bisa dibilang 5 juta lebih ada sih ya. Cuman ya gua nggak bisa nebak karena yang punya bukan gua gitu. Secara kan yang punya ada lah. Sekali lagi gue bilangin, ini motor nggak worth it buat harian, kecuali velgnya standar gitu. Emang yang punya ini punya 2 motor, satu lagi buat harian kayak nganter-nganter belanjaan. Ini emang buat kontes gitu, pure banget buat kontes. Jadi ya lu kalau mau menghujat gua, lihat lebih jauh gitu lah ya. Gue bilang apa, dengerin gitu gue bilang apa. Ini motor pure buat kontes, bukan buat harian. Dan ya seharusnya nggak ada di jalan raya sih. Cuman karena gue kemarin ngejanjiin, ya apa salahnya lah mencoba doang. Lagi pula gue nggak keluar jalan raya gitu kan, tadi cuman ya jalan-jalan komplek aja sini, sekitaran sini, sekitaran komplek aja lah, nggak usah jauh-jauh lah ya, takutnya kenapa-napa. Ya mungkin gimana ya, buat kalian yang mau modif atau mau
beli barang, gue recommended buat follow Instagramnya Enjoy Modification Official ya kan. Dia itu untuk modif bisa lah ya, untuk banda ya bisa juga sih, beli banda gitu yang worth it dan yang cocok. Terus untuk beli part, kalian bisa follow Instagramnya Arifin SKN MDR Speed Shop. Kebetulan gua ya anak-anak gua kalau beli banda itu ya nggak jauh-jauh dari dia sih sebenarnya mah. Ya mungkin segini dulu video dari gua soal tentang test drive Honda Beat Go Green ini lah ya. Honda Beat Go Green karena udah hujan juga. Buat kalian yang suka video gua, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ada inspirasi buat modif gitu. Dan ya apa kekurangan dari video gua kali ini, kalian bisa komen di bawah ya. Bakal gua benerin nanti kekurangan video gua itu apa. Bakal gua benerin. Jadi ya komentar aja nggak apa-apa, kita saling sharing gitu di kolom komentar. Ya jadi gitu aja, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.